maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri. Tidak boleh ada pemaksaan, apalagi sampai misalnya dipaksa membuka topeng, dipaksa meminta maaf. Kemudian kepada seluruh seniman, jangan takut. Saatnya kita saling jaga. 6 hari 5 malam, saya dari pertama sudah ngeluh. Nyerimpet-nyerimpeti, kalau kamu nggak kepingin, nggak niat, jangan keluar negeri. Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, how are you today? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya nih, apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayo dong, semangat, fighting. Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, di sini aku merekomendasikan produk feeling aku pakai. Ini adalah produknya Autumn Pure Nature. Ini tuh murah banget guys. Aku kemarin dapat diskon guys, dan belinya ini cuma 115.000 doang dan udah dapat 100 mili. Dan kalian dapat lihat ya bagaimana before and after setelah aku pakai produk ini. Kelihatan jelas banget guys. Wajah itu ternyata lebih cerah. Dan yang paling penting adalah teksturnya. Dia itu jadi kerasa lebih halus. Apalagi di bagian hidung, dia itu kerasa halus banget. Terus aku juga kemarin sekalian aja beli serum di toko yang sama ya. Ini ada serum dari VVQ White Booster. Udah BPOM juga ya guys. Ada nomornya, kalian bisa cek juga. Dan kalian tahu ini murah banget loh aku beli. Cuma 50 ribuan doang guys. Dan untuk komposisinya juga oke punya. Ada niacinamide 10%. Terus ada juga vitamin C, kolagen, alpha arbutin, dan juga sika. Wow, amazing banget. Yang mau beli produk ini nanti bisa cek tab produk ya guys. Thank you so much. Alright everyone, enough untuk affiliate-nya, dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Untuk pertama kita bakal bahas tentang Sukatani yang belum lama ini meminta maaf atas lagu mereka yang bertajuk Bayar. Anyway, berbicara mengenai Sukatani, in case kalau kalian belum kenal sama mereka, jadi guys, Sukatani ini adalah band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, yang mana mereka itu telah malang melintang sejak tahun 2022. Band ini terdiri dari Muhammad Syifa Al-Lutfi sebagai gitaris dan Novi Citra Indriati sebagai vokal. Kehadiran Sukatani dalam kancah musik arus bawah langsung nih menyita perhatian. Mereka itu tampil nyentrik dengan mengenakan balaclava dan kerap membagikan sayuran loh setiap kali manggung. Sayuran sendiri menjadi bagian penting dari setiap penampilan mereka di atas panggung. Sebab band itu kerap nih menyuarakan perlawanan dan perjuangan para petani dalam lagu-lagu yang telah mereka buat. Keresahan nasib petani dan isu agraria itu terangkum pula dalam album debut mereka yang bertajuk Gelap Gempita. Album yang dirilis pada tanggal 24 Juli 2023 itu terdiri dari 8 lagu nih guys, termasuk Bayar yang tengah ramai disorot. Selain itu, Gelap Gempita juga menampilkan lagu-lagu berjudul Semakin Tua Semakin Punk, Tanam Kemandirian, Alas Wirasaba, Realitas Konsumerisme, hingga Jangan Bicara Solidaritas. Popularitas Sukatani sebagai musisi arus bawah membawa band itu menuju panggung-panggung di luar Purbalingga, termasuk di Jakarta loh guys. Band ini juga bahkan turut masuk loh ke dalam line up festival ibu kota seperti Pesta Pora 2024 hingga Synchronize Festival 2024. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana informasi mengenai Sukatani yang informasinya aku lansir dari CNN Indonesia. By the way, jika ada kesalahan informasi mohon koreksi ya guys. Lantas apa nih yang terjadi dengan Sukatani? Karena kalau aku perhatikan hashtag kami bersama Sukatani itu lagi trending loh guys di X. So what's happened with them? Jadi guys, belum lama ini untuk band punk itu menjadi sorotan usai mengunggah video permintaan maaf di akun official mereka. Dan ini menjadi pertama kalinya mereka menunjukkan wajah mereka tanpa topeng yang sebelumnya menjadi ciri khas di setiap penampilan mereka. Dalam video tersebut, mereka itu meminta maaf kepada Kapolri dan Institut Polri atas lirik lagu yang dianggap menyudutkan kepolisian. Mereka menjelaskan bahwa maksud dari lagu itu adalah untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan, bukan Institut Polri secara keseluruhan. Sebagai bentuk tanggung jawab mereka, Sukatani menarik lagu Bayar dari semua platform streaming music dan juga sosial media mereka. Mereka juga meminta kepada para penggemar untuk menghapus lagu tersebut dari platform masing-masing. Dalam video permintaan maaf tersebut, mereka lantas meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu cipta mereka, dan menegaskan bahwa penarikan lagu tersebut dilakukan secara sukarela kok, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dan berikut adalah video permintaan maaf mereka. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Sufa Alufti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Dan saya Novi Citra Indriati, nama panggung Twister Angel selaku vokalis Dari grup band Sukatani. Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial yang pernah saya upload ke platform Spotify. Yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan. Saya Muhammad Sufa Alufti, sekali lagi mohon maaf. Saya Novi Citra Indriati, sekali lagi memohon maaf. Melalui pernyataan ini saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami yang berjudul Bayar, lirik lagu Bayar Polisi. Dengan ini saya menghimbau kepada semua pengguna akun media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul Bayar, lirik lagu Bayar Polisi, agar menghapus dan menarik semua video menggunakan lagu kami dengan judul Bayar. Karena apabila ada risiko di kemudian hari, sudah bukan tanggung jawab kami dari band Sukatani. Tolong segera dihapus video yang menggunakan lagu kami dengan judul lagu Bayar yang telah diupload oleh pengguna media sosial saat ini. Demikian pernyataan yang kami buat ini dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tanpa ada paksaan dari pihak siapapun. Kami buat secara sadar dan sukarela dan dapat saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kami yang membuat pernyataan ini Muhammad Sufa Alufti, Novi Citra Indriati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan guys, pada akhirnya video klarifikasi dan juga permintaan maaf mereka ini menjadi sorotan dan juga menuai berbagai macam reaksi, terutama di kolom komentar video tersebut. Di kolom komentarnya banyak juga nih akun Chain Blue yang turut berkomentar. Dan berikut adalah bagaimana komentar mereka. Gak usah ditarik lagunya, gas terus. Sukatani forever. Tetap semangat. Semangat untuk Sukatani. Kami bersama Sukatani. Sementara itu, Yayasan LBH Indonesia berkomentar, solidaritas kami bersama Sukatani dan seluruh keluarga besar LBH YLBHI. Negara seharusnya menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat, bukan membatasi dan mempredel karya seni, apalagi yang mengkritik pejabat. Mari terus nyalakan solidaritas. Kemudian di sini ada juga video yang mereka unggah ya guys di Twitter mereka, dan videonya seperti ini. Mari kita simak bersama-sama. YLBHI bersama seluruh keluarga besar LBH menyatakan solidaritas dan dukungan buat grup band Sukatani yang saat ini mengalami takedown ya. Kami melihatnya ada upaya-upaya represi, upaya-upaya tekanan ya, upaya-upaya intimidasi terhadap karya-karyanya. Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berkesenian, berkebudayaan, dan kritik kepada lembaga negara, kepada aparat, kepada institusi apapun dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh banyak sekali peraturan, bahkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Oleh karena itu, tidak boleh ada pengancaman, tidak boleh ada pemaksaan, apalagi sampai misalnya dipaksa membuka topeng, dipaksa meminta maaf. Kemudian kepada seluruh seniman, jangan takut. Saatnya kita saling jaga, kita saling bersolidaritas, kita saling menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menjamin kebebasan berekspresi. Dan LBHI dalam hal ini siap mendampingi, memberikan bantuan hukum, menemani teman-teman yang terancam, yang terintimidasi, yang dipaksa untuk menjadi bungkam. Saatnya teman-teman siapapun, mahasiswa, pelajar, menyatakan ekspresinya, menyampaikan pendapat di muka umum secara terbuka. Jangan takut. Semakin takut, semakin direpresi. Tidak diam atau melawan adalah sebuah keharusan. Dan teruslah bergerak, teruslah berjuang, teruslah melawan. Alright, itu adalah statement dari pihak YLBHI guys. And how about your opinion for this one? Antar komen ya di kolom komentar. Di sisi lain, seperti aku lansir dari Antara ya teman-teman, untuk Polri itu menegaskan bahwa institusi penegak hukum itu tidak anti kritik, menyusul adanya permintaan maaf dari band Sukatani. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, ketika dihubungi oleh awak media di Jakarta pada hari Kamis yang lalu mengatakan bahwa komitmen dan konsistensi Polri terus berupaya menjadi organisasi yang modern, yaitu Polri tidak anti kritik. Ia juga mengatakan bahwa komitmen tidak anti kritik itu telah ditegaskan kepada seluruh jajaran oleh Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo. Begitu nih guys statement beliau yang menegaskan bahwa Polri tidak anti kritik. And how about your opinion for this topic? Antar komen ya guys di kolom komentar.
Dan guys, sekarang kita akan masuk ke informasi berikutnya. Kita bakal bahas tentang Puspa Dewi yang sebelumnya sempat viral nih guys, dikarenakan videonya yang meminta tolong untuk dipulangkan. Buat yang belum tahu, Puspa Dewi ini adalah seorang PMI atau TKI asal Indonesia yang berangkat kerja ke Singapura. Dalam video tersebut, dia mengaku sebagai seorang TKI asal kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa proses dirinya ke Singapura calling visa non-prosedural. Terus dari 6 hari 5 malam, dia dari pertama itu sudah ngeluh guys. Istirahatnya jam 11, jam 12. Dan anak-anak yang diurus juga nakal. Puspa juga mengaku nih guys bahwa dirinya itu sempat mengadu kepada agen karena kurangnya jam istirahat. Kemudian dia kembali dipindahkan dan mendapatkan majikan baru di Singapura. Namun Puspa pun udah nggak lagi betah dan memilih ingin kembali ke Indonesia. Tapi agen yang menjadi penyalurnya ini meminta ganti rugi nih sebesar 26 juta rupiah jika Puspa Dewi ingin pulang. Pada akhirnya dia pun meminta tolong kepada pemerintah agar dirinya dapat kembali ke Indonesia sebab ia tidak memiliki uang untuk membayar ganti rugi agen yang menyalurkannya tersebut. Lebih lanjut, Puspa Dewi mengatakan seperti ini guys. Nama saya Puspa Dewi, asal Prabu Muli, Palembang, Sumatera Selatan. Saya kerja di Singapura berangkat dari tanggal 7 dan dari tanggal 7 Januari 2025. Terus sampai ke Singapura saya medical check up dan PAP. Terus tanggal 10 saya diantar agen ke rumah majikan jam 9 pagi. Terus dapat orang India. Proses saya ke Singapura calling pisah non prosedural. Terus selama 6 hari 5 malam saya dari pertama sudah ngeluh karena istirahat jam 11, jam 12. Terus anaknya nakal. Saya nggak tahan, marah terus majikan saya. Semua salah saya di mata saya, di mata mereka. Saya kerja. Terus saya ngadu sama agen dan keluarga. Agen bilang ganti rugi kalau mau pulang ke Indonesia. Terus saya berunding sama keluarga mau jual rumah, pinjam sana sini, nggak dapat, nggak laku rumah saya, gubuk saya. Terus dijemputlah agen besoknya ke 6 hari pada saat saya ambil jemuran di luar di rumah majikan India itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Wali Kota Prabu Muli, Gubernur Sumatera Selatan, dan pemerintah setempat dan pemerintah Indonesia semuanya, tolong pulangkan saya ke Indonesia. Saya sudah tidak tahan di sini. Saya mau pulang. Saya terpaksa ganti majikan Cina, oke. Tapi saya sudah tidak betah lagi. Saya terpaksa karena ganti rugi 26 juta. Saya tidak ada duit, nggak ada uang. Tolong saya, pulangkan saya. Pikiran saya sudah macam-macam di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong saya. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana videonya Puspa Dewi. Dan pada akhirnya banyak pihak yang sudah menanggapi video dari Puspa Dewi ini. Ada yang menyatakan simpati mereka, prihatin, dan beberapa TKI yang lain juga turut menanggapi bagaimana video dari Puspa Dewi. Dan akhirnya inilah yang membuat tren yang dilihat Puspa Dewi menjadi viral di TikTok nih guys. Dan beberapa videonya seperti ini, coba kita lihat ya bareng-bareng. Oke, itu video yang pertama ya guys. Coba kita lihat lagi video yang lain. Oke, itu adalah cuplikan mengenai tren yang dilihat oleh Puspa Dewi. Inti dari tren ini adalah yang dilihat oleh orang-orang mungkin ya itu hanya enaknya doang gitu.
dan mereka nggak ngelihat gitu bagaimana susahnya mereka selama menjadi TKI. Selain itu, beberapa TKI yang lain mengatakan seperti ini. Kalau kita nangisnya di dapur, di kamar, ngeluhnya cuma sama orang-orang terdekat. Nangis sambil sholat, beda sama Teteh Puspadewi. Nangisnya di medsos, minta bantuan langsung sama pemerintah. Surat terbuka untuk Teteh Puspadewi yang lagi viral, kerja nggak ada yang enak. Kalau mau tidur enak, mending di rumah, jangan merantau. Orang lain mah, Teteh, itu tidurnya subuh jam 3. Terus ada juga Miss Yuni yang turut menganggapi tentang hal ini. Adapun untuk Miss Yuni mengatakan, jadi ingat loh, keluar negeri itu gak guyonan. Ini pertama kali saya dengar anak mau keluar negeri 3 hari nyampe sana, minta pulang Indonesia, terus kamu piye rek? Lek kamu gak niat, ojo proses. Kowe iki ngrepotne wong sandonya, wong PT mu repotne, ibumu kon nebus berapa juta. Terus ge panganmu ya angel, sandang panganmu di omah ya angel. Anak loro mau tinggal bojomu gak ono. Bapakmu tukang bangunan. Nyerimpet-nyerimpeti. Kalau kamu nggak kepingin, nggak niat, jangan keluar negeri. Lek kamu pingin liburan, yo ngalang-ngalai sultan mikir telung dino njuk mulai. Orang ngono kuwi konsepe. Pikir dulu sebelum keluar negeri. Jangan lihat stylenya orang, jangan lihat profilnya orang. Orang itu punya kesusahan sendiri-sendiri. Iki nyerimpet-nyerimpeti wong tuwek malah telung dino ngejak mulai. Karepmu piye toh? Nambah-nambah utang Intinya adalah mbaknya itu mengatakan sebelum memutuskan untuk bekerja di luar negeri itu lebih baik dipikirkan dulu gitu, karena kerja di luar negeri itu nggak mudah loh daripada seperti ini gitu. Ini nanti juga akan menyusahkan keluarga yang ada di rumah dan justru akan menambah beban hutang lagi. Begitu guys. Lantas bagaimanakah nasib dari Puspadewi sekarang? Nah teman-teman, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari Prabu Mulih Pos, untuk Puspadewi itu sudah dipulangkan. Jadi pada Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 22.59 waktu Indonesia Barat, Puspadewi yang disebut pekerja migran Indonesia ilegal asal Prabu Mulih itu tiba di kantor Disnaker Prabu Mulih. Kedatangannya juga disambut oleh PLT Kepala BPMI Sumsel serta perwakilan dari Disnaker dan Disos Prabu Mulih. Puspa juga disambut hangat oleh ibu dan keluarganya yang telah menunggu di sana. Puspadewi sendiri terlihat dalam keadaan yang sehat walafiat dan tidak kekurangan apapun, dan dia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak-pihak yang telah membantu proses kepulangannya. Secara singkat dia mengatakan bahwa dirinya kapok. Sebagai seorang ibu dari 2 anak, Puspadewi menjelaskan bahwa alasan utama kepulangannya adalah perlakuan buruk yang diterimanya dari majikan dan ketidakpastian soal gaji. Selama 4,5 bulan bekerja di Singapura, dia mengaku tidak mendapatkan bayaran dan malah diminta untuk mengganti jumlah uang oleh agen yang memberangkatkannya. Ia mengungkapkan sejumlah kesulitan yang membuatnya merasa tidak betah, seperti sering dimarahi oleh majikan dan kesulitan mengasuh anak majikan yang sangat nakal. Dan itu kayak merasa serba salah loh sepanjang waktunya. Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa dirinya itu hanya mengalami kekerasan verbal dan tidak fisik. Puspadewi juga menceritakan nih guys bahwa keputusan untuk bekerja secara ilegal ke Singapura dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang mendesak. Ia mengatakan bahwa ia butuh pekerjaan dan juga uang sehingga ingin bekerja secepatnya. Selain itu, tawaran gaji yang lebih besar dibandingkan di Prabu Mulih membuatnya tertarik. Ia juga mengungkapkan nih guys bahwa teman-temannya yang ada di Prabu Mulih dan Singapura lah yang mengenalkan pekerjaan tersebut kepadanya. Di Singapura dia itu dijanjikan gaji sebesar $550 Singapura ditambah dengan $20 untuk pengganti hari libur. Ia menambahkan jika dihitung dengan hari libur, gajinya itu mencapai sekitar 7 juta rupiah per bulan. Sementara itu, Kepala Disnaker Prabu Mulih, Sanjay Yunus, mengungkapkan bahwa informasi mengenai keadaan Puspadewi pertama kali diterima melalui sosial media, di mana Puspadewi meminta bantuan kepada pemerintah setempat. Dan begitu menerima informasi tersebut, beliau langsung menginstruksikan stafnya untuk memverifikasi kebenarannya dan menghubungi keluarga Puspadewi. Dan setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, pihaknya pun segera berkomunikasi dengan Puspadewi melalui keluarga. Pada saat itu, beliau juga dihubungi oleh wali kota terpilih yang meminta bantuan untuk memulangkan Puspadewi. Mereka segera berkomunikasi dengan BP3MI Sumsel yang langsung menghubungi KBRI untuk membantu proses kepulangan dari Puspadewi. Dan terkait denda sebesar 26 juta rupiah yang harus dibayar oleh Puspadewi, Sanjay menjelaskan bahwa pihak agen telah mempermudah masalah tersebut setelah dihubungi oleh KBRI. Pemerintah kota Prabu Mulih juga akhirnya menanggung biaya kepulangan Puspadewi nih guys, termasuk pembelian tiket pulang pada tanggal 17 Februari.
PLT Ketua BP3 MUI Sumsel yang bernama Aminah menambahkan bahwa pihaknya sering menangani kasus PMI ilegal dan terus melakukan sosialisasi serta penyuluhan ke masyarakat di berbagai daerah untuk mencegah kejadian serupa. Alright, jadi seperti itulah bagaimana informasi nih guys mengenai Puspa Dewi. Dan bagaimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Satu pelajaran yang dapat kita ambil dari hal ini adalah hati-hati dalam memilih pekerjaan. Berpikir matang-matang sebelum memutuskan sesuatu. Ya, semangat buat Mbak Puspa Dewi. Semoga kedepannya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Fighting. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. Aku Yusuf Kim pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Anyway, buat yang nanya haircare aku apa, aku sendiri pakainya ini guys, haircare dari Putri. Dan kalian tahu nggak, ketiga produk ini mulai dari shampoo, Putri shampoo, terus Putri moisturizing conditioner, dan juga Putri hair tonicnya cuma 60 ribuan doang. Yups, nggak salah dengar, tiga-tiganya cuma 60 ribuan doang. Dan ini tuh aku beli pisah-pisah ya guys, nggak paketan. Tapi kalau kalian beli yang paketan, itu lebih irit lagi sih guys. Tapi ada bedanya nih, bedanya kondisionernya itu lebih kecil, ukurannya 200 ml, ukurannya segini. Tapi toniknya lebih gede, ukurannya segini guys, 450 ml. Itu ya bedanya di ukuran tonik sama kondisioner. Dan ini ya, setelah aku pakai, rambut jadi kerasa halus banget. Terus rambut rontok berkurang banget. Makanya aku suka sih pakai ini. Yang mau coba juga nanti bisa cek tab produk ya guys. Thank you so much and bye-bye everyone.